Metabolisme. Metabolisme merupakan serangkaian peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme juga merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Melalui proses metabolisme, makanan yang dimakan dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Di dalam tubuh, makanan mengalami serangkaian perombakan melalui berbagai reaksi sehingga membebaskan energi yang dikandungnya, yaitu berupa molekul adenosin trifosfat atau ATP. Energi tidak saja diperlukan untuk pertumbuhan sel, mengganti sel yang rusak, pembelahan sel, tetapi juga aktivitas hidup lainnya, misalnya belajar, berlari, bermain, dan lain-lain. Enzim. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi awal yang digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Selanjutnya ada komponen penyusun enzim. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu, yang kedua ada kofaktor. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada dalam enzim, yaitu berupa ion anorganik atau aktivator berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, dan ion kalsium. Yang ketiga ada gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan sebuah senyawa organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim flavin adenin dinukleot atau FAD, hem, dan biotin. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Yang keempat, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang kelima, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang keenam, enzim bekerja secara bolak-balik. Menjelaskan tentang cara kerja enzim, yang pertama teori lock and key. Teori lock and key menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim. Jadi, sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Yang kedua ada teori induced fit. Induced fit mengemukakan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim yang pas. Pengertian katabolisme. Katabolisme atau disebut juga desimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul atau senyawa kompleks menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian senyawa ini menghasilkan atau melepaskan energi berupa ATP yang tersimpan pada molekul dan biasa digunakan organisme untuk beraktivitas. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Lalu, respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, glikolisis, yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga, siklus Krebs, dan terakhir, transport elektron. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob ada 2, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Anabolisme. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan
atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul, senyawa sederhana atau penyusunan zat dari senyawa molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik karbohidrat dengan bantuan cahaya. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan tahap reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya matahari, sedangkan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya. Secara keseluruhan, fotosintesis berlangsung dalam kloroplas. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit hidrogen sulfida. Thank you, sampai jumpa lagi.